Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi, anak-anak. Waalaikumsalam pagi, Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi, Bu. Ya, gimana kabarnya nih, teman-teman? Baik, Bu. Puasa. Baik. Ya, sebelum memulai pelajaran, kita presensi dulu ya. Mbak Dani, apakah hadir? Hadir, Bu. Mbak Ervina? Hadir, Bu. Ya, Mas Andika, gimana? Dir. Ya, sebelum memulai pembelajaran juga, kita tentunya harus berdoa. Dipersilakan kepada Mbak Dani untuk memimpin doa kepada teman-teman kelasnya. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Dani. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita harus mengulas dulu. Karena pembelajaran sebelumnya kita telah belajar mengenai teknik maupun cara bagaimana mengetik cepat. Dari hasil belajar itu, kita dapat mengimplementasikan pada materi selanjutnya, yakni aplikasi pengolah data, khususnya pada Microsoft Word. Nah, sebelumnya Ibu share screen dulu ya terkait materi hari ini. Gimana, udah kelihatan belum? Sudah, Bu, sudah. Ya, sebelumnya ada yang tahu nggak program pengolah kata selain Microsoft Word? Saya, Bu. Ya, Mbak Dani, dipersilakan. Yang saya ketahui itu ada Google Docs, Perfect, WordStar, Page, Writer, WordPad, sama Notepad, dan mungkin lainnya juga masih ada, tapi itu yang saya ketahui. Ya, terima kasih atas jawabannya, benar sekali. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan dulu apa itu Microsoft Word yang akan kita pelajari bersama-sama. Ya, Microsoft Word merupakan paket program yang termasuk dalam kelompok word processing atau pengolah kata. Program ini berfungsi untuk membuat laporan, surat, membuat undangan, dan karya ilmiah. Di samping itu juga dapat digunakan untuk pembuatan tabel maupun grafik. Nah, program ini itu menjadi satu paket dalam Microsoft Office. Untuk fungsi dari aplikasi pengolah kata sendiri, yakni kita dapat membuat berbagai dokumen, seperti halnya naskah laporan, proposal, artikel, kolom koran, mail merge, brosur, booklet, karya tulis, surat menyurat, dan lain-lain. Nah, pada Microsoft Word sendiri ada yang dinamakan toolbar yang dapat membantu kita dalam menyelesaikan tugas kita. Seperti tadi, kita akan membuat naskah, kita akan sangat terbantu jika kita menggunakan toolbar. Nah, toolbar sendiri yakni seperangkat icon atau tombol yang merupakan bagian dari antar muka aplikasi atau sistem operasi. Biasanya terletak di bagian bawah menu bar, dan posisi toolbar itu diambil untuk memudahkan pengguna komputer saat memakai software atau aplikasi tersebut. Sebelumnya ada yang tahu nggak fungsi dari toolbar itu apa? Saya, Bu. Izin Ya, Mbak menjawab. Prada, dipersilakan. Ya, jadi fungsi dari toolbar itu untuk mempermudah pengguna dalam menjalankan fitur-fitur software. Nah, hal itu mengapa setiap icon itu memiliki gambar-gambar yang melambangkan fungsi dari icon itu. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih jawaban dari Mbak Pradev. Sangat jelas yang disampaikan terkait fungsi-fungsi toolbar. Nah, untuk jenis dan contoh toolbar sendiri ada 3. Yang pertama yakni toolbar standar, merupakan toolbar yang berisi tombol navigasi untuk membuka fitur-fitur utama pada software atau aplikasi, seperti halnya membuka file, mengirim file, menyimpan file, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada toolbar formatting,
yakni toolbar yang terdapat tombol-tombol format untuk mengatur, contohnya pengaturan border, pengaturan teks, font, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada toolbar drawing, merupakan toolbar yang berisikan tombol-tombol navigasi untuk memasukkan, membuat, dan mengedit objek gambar dan garis. Untuk fungsi-fungsi pada toolbar sendiri, yakni yang pertama ini ada office button, yakni tombol-tombol untuk membuka, menyimpan, mencetak dokumen, dan melihat apa saja yang sedang dan telah Anda kerjakan. Ini beberapa fungsi pada office button. Lalu yang kedua, yakni fungsi pada home. Merupakan perintah-perintah untuk menyempurnakan dokumen yang dibuat seperti mengatur jenis huruf, ukuran huruf, cetak tebal miring, garis bawah, membuat nomor, pengaturan paragraf, dan lain-lain. Ini merupakan icon toolbar pada home. Lalu ini juga terkait formatting font, terus border, font color, dan lain-lain. Masih sama pada tombol home. Dan yang ketiga ini ada pengaturan untuk paragraf, seperti spasi, terus ada border, dan lain-lain. Selanjutnya yakni icon insert, di mana berisi perintah-perintah antara lain untuk pengaturan halaman, tabel, ilustrasi, header, footer, teks, serta simbol. Untuk insert sendiri, ikonnya ada pages dan lain-lain, tabel dan lain-lain. Lalu ini untuk menambah gambar, ilustrasi, header, footer, dan lain-lain. Terus ini juga masih sama, masih pada insert, ada text box, word art, simbol. Terus selanjutnya pada page layout. Untuk page layout sendiri berisi perintah-perintah untuk mengatur tema, page setup, page background, paragraf, dan penyusunan atau pemberian efek-efek tertentu seperti tema, text duration, margin, page orientation, dan lain-lain. Selanjutnya yakni daftar isi. Kita di Microsoft Word itu dapat membuat daftar isi yang mana dapat membantu kita dalam pembuatan sebuah dokumen yang berlembar-lembar. Untuk keterangan dari daftar isi sendiri, yakni daftar isi merupakan sebuah bagian terpenting pada sebuah karya ilmiah atau dokumen, karena dengan daftar isi, pembaca bisa dengan cepat mengetahui lokasi halaman yang diinginkan oleh pembaca. Oleh karena itu, daftar isi dapat dibuat dengan bentuk yang tentunya tidak asing lagi dan mudah dilihat atau dibaca oleh orang lain. Oleh karena itu, pada tutorial kali ini kita akan sharing terkait bagaimana sih cara membuat daftar isi itu dengan cepat dan otomatis. Lalu, di sini ada yang tahu nggak apa sih fungsi atau kegunaan dari dibuatnya daftar isi itu? Oh iya Bu, izin menjawab. Ya, persilahkan. Ya, kalau secara garis besar mungkin untuk kegunaan atau manfaat dari daftar isi, sepemahaman saya, itu untuk memudahkan navigasi dan juga untuk melihat bagian yang diinginkan dengan cepat. Seperti itu, Bu. Ya, sangat bagus jawabannya. Terima kasih. Bahwa daftar isi ini selain digunakan untuk mengetahui isi buku serta halaman, kita juga dapat mengetahui mana sih bagian yang perlu kita lihat itu atau kita butuhkan itu. Jadi akan sangat mempermudah kita dalam pencarian data maupun informasi. Selanjutnya kita ke tahapan pembuatan daftar isi. Pada pembuatan daftar isi, kita perlu memblok judul atau heading kita agar terbentuknya daftar isi. Untuk mengkonfigurasi dan menerapkan heading, langkah pertama itu kita membuat heading di mana nanti akan
dapat secara otomatis mengatur bab-bab yang ada pada dokumen. Seperti di gambar ini. Lalu yang kedua, setelah kita pencet heading 1, maka kita pilih modify untuk mengaturnya. Selanjutnya, berhubung heading 1 ini akan kita gunakan pada judul bab, lalu kita klik OK agar nanti pada daftar isi kita, bab satunya nanti akan menjadi heading yang pertama. Ya, selanjutnya untuk subbab, seperti pembuatan heading 1, namun kita berfokus pada di bawahnya ini, seperti kalau heading 1 tadi bab 1, maka heading 2-nya itu pendahuluan. Dan langkah-langkah itu akan kita lakukan terus-menerus sesuai dengan urutan masing-masing. Ini untuk subbab ketiganya. Semisal dari setelah pembukaan itu tadi ada 1.1 yakni latar belakang gitu. Nah, nanti setelah kita lakukan langkah-langkah tersebut akan secara otomatis daftar isi itu terbentuk melalui kita yang di Microsoft Word itu table of content. Oh ya, table of content. Itu nanti kita pilih seperti yang di gambar ini, nanti akan langsung secara otomatis daftar isi yang kita masukkan tadi di langkah-langkah sebelumnya secara otomatis beserta halaman yang kita masukkan. Gitu. Seperti ini hasilnya nanti. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita lalui ini, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Belum, Bu. Ya, selanjutnya kita beralih ke tugas ya. Karena kita sudah belajar mengenai bagaimana cara mengaplikasikan Microsoft Word, Ibu memberikan tugas untuk kalian membuat surat pesanan barang perusahaan dengan baik dan benar yang nantinya kalian kirim di Google Classroom. Bagaimana? Apakah sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.